termanfaat, kotu hormat amul jeeki guru. Tidak mau berkelahi, berkelahinya tidak pakai celurit biasa. Salah satu celurit emas sekarang ini adalah Pak Mahfud MD pada waktu itu tuh ya. Aku berlari mengejar ombak, aku terbang memeluk bulan dan memetik bintang. Madura, engkaulah tangisku. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang tercinta Pak Mahfud, Pak Rektor, Pak Bupati, dengan segenap jajarannya, para kiai, ulama, dan para dosen, hadirin yang saya hormati. Saya sengaja tidak tampil di podium karena ini anggap acara selingan. Walaupun selingan, semoga ada gunanya. Sebab kalau tidak keliru, setengah tahun yang lalu lapor kepada Pak Mahfud, ada intelektual Indonesia yang mengajarkan kepada hadirin dan mahasiswa di Unida bahwa tentang tidak perlunya menghormat kepada dosen, kira-kira. Mungkin maksudnya begitu, tapi kami menanggapinya hormat kepada dosen itu tidak teramat penting. Yang penting belajar, belajar, belajar. Karena itu untuk orang Sumeneb, untuk melupakan guru itu sulit. Termasuk Pak Mahfud juga saya yakin lupa kepada guru itu tidak mungkin. Ya. Walaupun kita diajar menyanyi guru pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi orang Madura, guru pahlawan yang harus diberi tanda jasa. Karena apa? Karena orang Madura punya pantun. Ini aduan pantun. Punya pantun yang bunyinya begini. Nginom cemo area ahad. Bajang Jumat masjid penceru. Kalamun ilmu termanfaat, kotu hormat amul jeeki guru. Nanti bisa diklarifikasi, bisa tanya sama Pak Rektor siapa intelektual yang datang ke Sumeneb itu yang mengajarkan bahwa murid mahasiswa tidak perlu hormat betul lah kepada guru atau dosen. Kemudian setelah itu tentu tidak lengkap, hormat kepada guru saja tidak cukup. Orang Madura, Pamekasan, Sumeneb, Bangkalan, dan Sampang itu punya pantun yang bunyinya ngakan topak lek gongan labu, ajak lopa ngonceng tatangke. Nyium tananga epak ben ebu egeres caro emas warga. Sehingga karena di Surabaya banyak orang keplok, tentunya orang Madura, orang Jawa tanya, apa Pak? Kok lama Kak? Keploknya kok tandas sekali apa? Kemudian saya terjemahkan, buah mentimun, buah labu, buah yang merah namanya saga, mencium tangannya ayah dan ibu akan terasa harumnya sorga. Kemudian saya hanya ingin membaca sebuah puisi yang saya tulis dulu tahun 80 dengan semangat wiraraja, atau dalam puisi yang lain semangat celurit emas ya. Pernah bikin tulisan di Jawa Pos, tulisan tiap minggu. Salah satu celurit emas sekarang ini adalah Pak Mahfud MD pada waktu itu ya. Yaitu orang Madura yang tidak mau berkelahi, berkelahinya tidak pakai celurit biasa,
berkelahinya pakai celurit intelektual, celurit emas, melawan kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Dan sampai sekarang Pak Mahfud ini masih celurit emas untuk melawan ketidakadilan. Judul puisinya pernah berubah-ubah. Kan saya ini kan memang tidak konsisten memberi judul. Kadang diberi celurit emas, kadang diberi Madura akulah darahmu, kadang diberi judul semangat. Ketika ditanya oleh orang, dia kok berubah-ubah Pak. Saya ini termasuk orang yang berubah-ubah ya. Kemarin pakai baju putih, sekarang pakai baju kuning, lusa pakai baju hijau. Kita tidak pernah tetap ya. Yang tetap rakaat sholat saya saja. Kalau zuhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat kan gitu. Saya bacakan puisi celurit emas pakai judul yang asli ya. Kadang-kadang diubah. Madura akulah darahmu. Di atasmu bongkahan batu yang bisu tidur merangkum nyala dan tumbuh berbunga doa. Biar berguling di atas duri, cinta takkan luka. Meski mengeram dalam nyeri, jiwa takkan layu. Dan aku anak sulung yang sekaligus anak bungsumu, kini kembali ke dalam rahimmu. Dan tahulah bahwa aku sapi kerapan yang menetas dari senyum dan air matamu. Setetes embun hinggaplah, sebasah madu hinggaplah, menanggung biru langit moyangku, menanggung karat emas semesta, menanggung parau sekarat 7 benua. Di sini perkenankan aku berseru, Madura, engkaulah tangisku. Kalau musim labuh hujan tak turun, ku basahi kau dengan denyutku. Kalau dadamu kerontang, ku bajak kau dengan tanduk logamku. Di atas bukit garam, ku nyalakan otakku. Lantaran aku adalah sapi kerapan yang lahir dari senyum dan air matamu. Aku berlari mengejar ombak. Aku terbang memeluk bulan dan memetik bintang gemintang di ranting-ranting roh nenek moyangku. Di ubun langit ku ucapkan sumpah, Madura akulah darahmu. Selesai. Dan tidak cukup dengan Madura, tapi kalau tidak ada Madura tidak lengkap Indonesia. Saya ingin membacakan satu puisi pendek, namanya Indonesia Tanah Sajadah. Ya. Kita semua minum air Indonesia menjadi darah kita. Kita makan beras dan buah-buahan Indonesia menjadi daging kita. Kita menghirup udara Indonesia menjadi nafas kita. Dan kita bersujud di atas bumi Indonesia, berarti bumi Indonesia adalah sajadah kita. Kalau tiba saatnya mati, kita semua akan tidur dalam pelukan bumi Indonesia. Daging kita yang hancur membusuk akan bersatu kembali dengan harumnya bumi Indonesia. Maka tidak ada alasan untuk tidak cinta kepada Indonesia. Indonesia, tanah sajadah, tempat kita bersujud kepada Allah. Kembali ke pantun, dari Bekasi ke Tanjung Karang, cari makan ikan tenggiri. Kalau puisinya masih kurang, silakan bikin sendiri. Pohon durian berbuah kedondong, sekian dulu dong.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.